Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ingkang kula hormati para kiai, para bunyai, alim, ulama, para sepuh, para bini sepuh, sedanten kemawon ingkang kula mulyakaken. Kemarin dari beberapa warga di MBC NU Wonoayu, khususnya di wilayah MBC NU Wonoayu, warga Nahdliyin di Wonoayu banyak bertanya tentang mengenai permasalahan zakat. Ini sedikit memaparkan tentang permasalahan zakat yang ditanyakan, khususnya di permasalahan masalah zakat fitrah yang saat ini mungkin sedang banyak yang dikeluh kesahkan dan juga dibingungkan di masyarakat di wilayah khususnya di Wonoayu. Kemarin ada beberapa hal yang sebelumnya kita sampaikan dulu tentang syarat-syarat wajib zakat. Syarat-syarat wajib zakat yang pertama adalah Islam, terus terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, kemudian adanya sisa makan, makanan pokok untuk dirinya dan orang yang berada di dalam tanggungan. Intinya ya tanggungan hidup di kehidupan sehari-harinya, ya seperti anak, istri atau orang tua, saudara yang menjadi tanggungan hidup dirinya. Terus zakat fitrah ini adalah zakat yang kita ketahui yang diwajibkan oleh setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, semuanya ini wajib untuk mengeluarkan zakat menjelang pada hari raya Idul Fitri atau di dalam waktu yakni waktu masa bulan Ramadan. Zakat itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam, baik baik untuk dirinya sendiri atau orang-orang yang ditanggung oleh dirinya, yang seperti halnya yang tadi sudah dijelaskan, diantaranya adalah anak, terus istri yang keterkaitan pernikahan, terus kerabat, ada anak, terus ada orang tua atau saudara yang menjadi tanggungannya. Nah, terus atau kepemilikan budak, atau juga kepemilikan budak yang seandainya budak masih ada dan menjadi tanggungan untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian berikutnya yakni tentang asnaf. Nah, kita ketahui bahwasanya asnaf yang sudah masyhur, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an juga bahwasanya innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakini wa banis sabil, lil fuqara'i wal masakini wal amilina, terus marunu 'alaiha, terus kapal sampean innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi, terus wal gharibina wa bani sabil wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallahi wallahu alimul hakim. Nah niku dados asnafus samaniyah yang kita ketahui yakni ada 8. Yang pertama yakni adalah fakir, Kita ketahui di definisi fakir itu sudah tahu bahwasannya la amalu kasbi wal kasbi au kasbi walakin la jenenge mauqat, atau dia tidak memiliki harta atau tidak bisa bekerja. Dia bisa memiliki harta namun masih kurang. Terus kemudian ada asnaf yakni adalah miskin.
dia bisa bekerja tapi napa jenenge kehidupannya masih kurang. Misalkan yang miskin itu tadi dia kebutuhannya yakni 1 juta, tapi dia mampu memenuhi hanya 800.000 okay. Sehingga dia tergolong napa jenenge fakir, apa miskin. Nah, kemudian ada amil. Nah, kemarin ditanyakan nggih antara amil syar'i dan amil yang napa? Amil lughawi. Nggih, istilah napa baru ya. Amil syar'i dan amil lughawi nggih. Ya, istilah baru. Ada amil syar'i ya kalau setahu saya nggih, amil ya amil itu yang enggak ada yang syar'i, enggak ada yang lughawi. Saya rasa nggih amil dan panitia itu saja. Tapi sudah tren bahwasanya ada istilah baru jenenge amil syar'i sama amil lughawi itu tadi. Kita ketahui bahwasanya amil syar'i itu yang amil yang diangkat oleh pemerintahan nggih. Amir intinya di situ. Untuk pengelolaan zakat di suatu wilayah. Lah, dari situ amil syar'i nggih itu berbeda dengan amil yang enggak syar'i, istilahnya begitu. Amil yang tidak syar'i. Nah, atau panitia. Beberapa hal yang jenengan harus ketahui bahwasanya di dalam perbedaan amil syar'i dan amil yang tidak syar'i, nggih, itu diantaranya yang pertama adalah amil syar'i itu wakil mustahik, nggih. Ketika jenengan kok zakat kepada si amil, maka sudah gugur hukumnya jenengan zakat itu tadi. Beda dengan napa jenenge yang bukan amil syar'i atau amil lughawi atau amil yang tidak napa ya yang tidak diangkat amir lah istilahnya itu. Ketika jenengan zakat itu belum gugur. Kalau jenengan dikasihkan ke panitia tadi yang di amil yang tidak diangkat oleh amir itu loh. Jadi belum gugur intinya. Kalau belum ditasarufkan ke mustahik zakat atau asnafus samaniyah itu belum gugur nggih. Kemudian bedanya dengan amil syar'i dan amil yang tidak syar'i, yakni yang satunya dia diangkat oleh pemerintah, yang satunya dia entah gimana, entah dari siapa, ya pokoknya jadi amil zakat itu ya. Nah itu bedanya di situ. Tapi kalau amil syar'i ia dapat zakat, tapi kalau yang panitia atau amil yang tidak syar'i ya enggak oleh zakat. Bedanya di situ juga. Terus kemudian apabila ini enaknya amil syar'i, apabila amil syar'i itu kok ada kesalahan dalam pentasarufan zakat atau pengelolaan zakat, dia tidak wajib doman atau mengganti. Enaknya di situ. Beda dengan amil yang gak syar'i, istilahnya di situ atau lughawi katanya tadi. Itu kalau dia posisi ada kesalahan dalam pengelolaan zakat, pentasarufan, dia wajib doman ganti. Nah, itu gak enaknya di situ. Maka dari itu lebih kecondongan segera disyar'ikan amilnya. Terus kemudian muzaki nggih. Yaitu tadi terus muzaki itu masih belum sah ketika memberikan zakatnya kepada amil yang belum syar'i. Nah, kalau yang amil yang syar'i itu sudah sah. Beda dengan yang enggak syar'i tadi, harus ditasarufkan dulu baru sah. Kalau yang napa jenenge syar'i, dia hanya sebatas dikasihkan kepada amil, nggih, sehingga terus sudah sah lah, intinya sudah gugur zakatnya. Nah, itu di situ. Yang kemarin ditanyakan perbedaan antara amil syar'i dan amil yang di panitia di masjid-masjid, nggih. Terus kemudian ditanyakan lagi tentang cara menentukan mustahik, nggih. Ini perlu jenengan ketahui di Mausu'ah Al-Fiqhiyah Kauniyah, nggih, di juz 25 Shafifah 333 dan juga Al-Mughni Muhtas itu di juz 2 Shafifah 183, nggih. Cara menentukan mustahik itu ada 4 cara. Yang pertama bidon, dengan cara don, dengan sangka. Yakni
napa jenenge menganalisis orang nggih, atau pengamatan dengan cara dzon itu tadi, bahwasanya dia itu orang yang pas atau sesuai dengan dia jadi mustahik lah, istilahnya di situ. Dia jadi mustahik dengan cara dzon, prasangka analisis dia, terus kemudian dia pas jadi mustahik. Itu cara pertama. Yang kedua, dengan adanya pengakuan dari mustahik. Nggih, dadi mustahik niku mengaku bahwasanya saya ini sudah apa jenenge nggak mampu, atau mungkin saya ini nggak mampu sehingga saya boleh minta zakatnya. Nah, itu bisa dijadikan penentuan seorang napa jenenge amil, menjadikan bahwasanya dia mustahik gitu ya. Jadi orang miskin misalnya di sini si A, misalkan saja si A ngaku kepada amil bas, saya ini orang miskin, nggak mampu. Lah itu langsung sudah jadi penentuan mustahik, boleh dengan cara itu. Yang miskin ngaku boleh. Atau jenengan dengan donnya si amil dengan menganalisis warganya, masyarakatnya, terus kemudian memprasangkakan bahwasanya dia memang pantas untuk dijadikan mustahik, boleh. Yang ketiga ya ini dengan cara bayinah, informasi dua saksi, nggih. Nah, caranya misalkan nopo jenenge Pak RT, misalkan boleh saja lah Pak RT, terus mendata warganya yang nopo berhak menjadi mustahik zakat, atau yang berhak lah intinya di situ. Nah, Pak RT melaporkan kepada amil, boleh. Oke. Nah, itu dengan cara-cara menentukan mustahiknya di situ itu dengan cara bayinah. Oke, informasi yang dia dapat dari warga sekitar. Kemudian yang keempat ya ini dengan cara istifadah. Istifadah itu adalah napa jenenge istifadah itu kemasyhuran nggih. Istifadah dia diketahui kemasyhurannya bahwasanya dia adalah orang yang miskin, dia orang yang fakir, dia orang yang berhutang nggih, gharim, dia memang sedang berjuang atau fisabilillah dan seterusnya lah. Nah, itu dengan cara istifadah, kemasyhuran yang sudah didengar. Yang kelima ya ini pembenaran dari pihak yang menghutangi, orang yang gharim. Nggih. Jadi misalkan si A dan si B, A berhutang kepada si B, si B ngomong nek nggone amil bahwasanya si A ini punya hutang saya, jenengan kasih zakat dia. Nah, itu jenengan bisa menentukan si A itu jadi seorang mustahik lewat orang yang menghutangi si B tadi, nggih, si A tadi itu ke amilnya. Itu pengakuan dari yang menghutangi, nggih. Itu cara menentukan mustahik. Kemudian teknis, nggih, ada yang kemarin juga bertanya tentang teknis pembagian napa jenenge antar asnaf, nggih. Teknisnya apabila zakat dibagi sendiri boleh, jenengan langsung bagi sendiri boleh. Lewat wakil boleh. Ini maksudnya bukan amil yang syar'i atau dikatakan amil lughawi itu tadi. Boleh lewat lughawi atau wakil. Tapi harus ditasarufkan, nggih. Apabila ada kesalahan tadi di doman ada pengganti, nggih, harus diganti. Lah, sesuai dengan asnafnya dan dibagi keseluruhan asnaf. Jika dia tidak mampu ya kudrohnya saja mampunya. Dapatnya hanya 3 asnaf ya 3 asnaf itu, 5 asnaf ya 5 asnaf itu, tapi rata. Napa? Rata. Terus kemudian apabila zakat dibagi oleh amil yang syar'i, nggih, itu ada napa jenenge ketentuan yang pertama, semua golongan menerima zakat yang ada harus mendapat bagian dari seluruh asnafnya, itu bagiannya sama, boleh dibagi sama. Ya, seperti halnya yang tadi, kalau tidak dapat asnafnya, nggih, susah karena memang sudah sulit zamannya mencari keseluruhan asnaf, ya kudrohnya tadi, mampunya saja, mampunya dapat fakir, dapat miskin, dapat gharim,
dapat sabilillah ya sudah itu saja. Dibagi di situ dan dibagi rata. Terus sebagian amil semua golongan mendapat bagian yang sama nggih. Jadi selain golongan amil. Amil kalau udah di luar konteksnya dia asnafnya jadi 7 yang dibagi ke asnafus samaniyah nggih. Boleh konteks di luar amil dapat 1 mboten napa-napa. Misalkan begini. Zakatnya kan minimal dari setiap golongan untuk khususnya di fakir miskin itu kan 3 orang. Lah kok pas dibagi zakatnya misalkan ada zakat 3 dibagi ke fakir, 3 dibagi ke miskin, 1 sisanya dikasihkan amil mboten napa-napa. Tidak roto podo kabeh mboten napa-napa. Yang penting di setiap golongan itu minimal 3. Kalau enggak 3 enggak apa-apa, wong kudrohnya saja mampunya dapat berapa orang. Itu saja. Terus kemudian masing-masing individu setiap golongan menerima pendapatan bagian sama. Terus kemudian jika hajat masing-masing individu sama, maka jumlah yang diterima juga harus sama. Jadi begini, kalau misalkan di sebuah wilayah fakir miskinnya 80, yang zakat juga 80 ya wis rata gitu saja. Tapi intinya nggak boleh dikasihkan zakatnya ke orang itu tadi. Misalkan di wilayah si A ini terus kemudian dalala kok zakatnya kena awake maneh, ya nggak boleh. Yang semestinya itu zakatnya ya dikasihkan yang lainnya. Yang disolusikan PC kemarin yakni apabila kalau yang zakat di sebelah kanan masjid ya jenengan kasihkan yang sebelah kiri, atau yang kiri masjid jenengan kasihkan yang sebelah kanan nggih. Terus untuk lebih jelasnya, jika contoh permasalahan pembagian zakat itu misalkan ada 150 kg beras misalkan begitu, dicari ternyata dapat 2 fakir, misalkan dapat 2 fakir, terus 5 miskin, terus 2 ghorim. Nah, itu dari 150 kilo beras jenengan bagi 3 dari setiap kilonya. Jadi yang fakir 50 kilo, yang miskin 50 kilo, yang ghorim 50 kilo. Lah orangnya kan beda-beda. Yang fakir kan tadi 2. Jadi kalau yang fakir 2 jenengan bisa bagi dari 50 kilo itu tadi. Jadi 50 dibagi 2, jadi setiap orang miskinnya dapat 25 kilo, 25 kilo. Yang fakir ora ada 5. Dari 50 kilo bisa dibagi jenenge 10 kilo 10 kilo. Dari 5 orang fakir miskin, tidak harus podo kabeh, mboten. Sesuai dengan kebutuhan. Ada yang dapat 10 kilo, ada yang dapat 25 kilo, nggih, mboten masalah, tidak harus sama di setiap individu nggih maksudnya. Tapi kalau di setiap asnaf golongannya niku nggih persentasenya harus sama. Kalau tidak sama nggih nggak apa-apa, kudrohnya saja mampunya nggih. Nah, niku yang kemarin yang ditanyakan tentang nopo teknis pembagian antar asnaf, terus kemudian cara menentukan mustahik itu tadi nggih. Terus kemudian bedanya amil syar'i dengan amil yang bukan syar'i nggih. Terima kasih kula aturaken saking rencang-rencang LBM nyuwun pangapunten ingkang kathah. Pepele wonten kelepatan kula nyuwun agungi pangapunten niki sekilas napa jenenge kirang kula nggih, kula nyuwun agungi pangapunten. Dinasirata mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.